Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nur Ulia dengan NIM 24109113100034 dari program studi kedokteran program sarjana tahun 2024. Baik, di sini saya akan melakukan atau melaksanakan tugas tentang anatomi muskuloskeletal dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pada video ini kita akan membahas mengenai anatomi regio thoracis dan membri superioris, serta vaskularisasi dan inervasi dari sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, tulang, sendi, dan jaringan ikat lainnya yang berfungsi untuk mendukung gerakan tubuh. Regiotorakis mencakup struktur penting seperti tulang belakang torakal, tulang rusuk, sternum. Sementara itu, membri superioris meliputi bahu, lengan atas, lengan bawah, dan juga tangan. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana sistem vaskularisasi dan inervasi mendukung fungsi dari sistem muskuloskeletal ini. Kemudian ada regiotorakis. Regiotorakis itu sendiri terdiri dari pertama ada tulang sternum, 12 pasang tulang rusuk, serta vertebra thoracalis. Kemudian ada otot. Beberapa otot utama pada daerah ini meliputi otot interkostal, yang itu externus, internus, dan intimi. Otot serratus anterior, serta otot pectoralis mayor dan juga minor. Fungsi otot-otot ini berperan dalam pernapasan dan pergerakan ekstremitas atas. Otot interkostal membantu dalam ekspansi dan juga kontraksi rongga dada saat bernafas. Sementara otot pectoralis, otot pectoralis mayor berperan dalam gerakan adduksi dan juga rotasi medial lengan. Kemudian ada membri superioris. Membri superioris itu sendiri terdiri dari beberapa bagian utamanya. Yang pertama itu ada bagian bahu. Nah, di bagian bahu itu terdapat tulang utama yaitu clavicula, scapula, dan juga humerus. Otot pentingnya itu ada deltoid, trapezius, pectoralis mayor, dan juga rotator. Kemudian fungsi otot-otot ini mencakup berbagai gerakan bahu seperti abduksi, adduksi, rotasi, dan juga elevasi. Selanjutnya ada lengan atas. Tulang utamanya itu ada humerus, otot anteriornya ada bicep brachii, brachialis, dan coracobrachialis. Otot posteriornya terdapat tricep brachii. Fungsi utama otot anterior ada flexor siku, sedangkan tricep brachii berfungsi sebagai ekstensor utama pada siku. Selanjutnya ada lengan bawah. Tulang utamanya itu ada radius dan juga ulna. Otot flexor dan ekstensor yang mengontrol pergerakan pergelangan tangan dan jari, termasuk di situ ada otot flexor digitorum profundus, ekstensor carpi radialis, dan juga flexor carpi ulnaris. Otot-otot ini memungkinkan pergerakan yang kompleks seperti pronasi dan juga supinasi. Kemudian ada tangan. Tangan itu terdiri dari tulang metakarpal dan juga falang.
otot intrinsik tangan seperti lumbrikal dan juga interose yang mendukung gerakan jari secara halus dan juga presisi. Koordinasi otot tangan ini sangat penting dalam aktivitas sehari-hari seperti menulis, menggenggam, menggunakan alat, dan juga berbagai aktivitas lainnya. Selanjutnya di sini ada vaskularisasi. Vaskularisasi itu sendiri ada terdapat beberapa bagian. Itu ada regiotorakis, itu ada arteri utama, arteri thoracalis interna, arteri intercostalis, dan juga ada cabang dari aorta. Vena utamanya itu ada vena intercostalis yang bermuara ke dalam vena azygos dan hemiazygos, mendukung sistem drainase darah thoracalis. Selanjutnya ada membri superioris. Arteri subclavia bercabang menjadi arteri axillaris, lalu menjadi arteri brachialis, yang selanjutnya bercabang menjadi arteri radialis dan juga ulnaris. Pembuluh darah ini memastikan suplai oksigen dan nutrisi itu masuk ke dalam otot dan juga jaringan anggota gerak atas, memungkinkan gerak yang efisien dan metabolisme otot. Vena-vena seperti vena cephalica, vena basilica, dan juga vena brachialis berperan dalam mengembalikan darah dari ekstremitas atas ke jantung. Kemudian ada inervasi. Inervasi itu terdiri dari regiotorakis, yaitu saraf interkostalis yang berasal dari cabang spinal thoracalis yang berperan dalam mengontrol pernapasan dan juga sensitivitas dinding dada. Membri superioris itu ada plexus brachialis memberikan cabang-cabang utama seperti N musculus cutaneus. Itu menginversi otot anterior lengan atas dan membantu gerak atau flexor siku. Kemudian ada N medianus, itu mengontrol sebagian besar otot flexor di lengan bawah dan juga terdapat beberapa otot tangan serta beberapa dalam fungsi cengkeraman tangan. N ulnaris itu ada menginervasi sebagian besar otot intrinsik. Tangan menginver menginervasi sebagian besar otot intrinsik pada tangan, memungkinkan gerakan jari yang kompleks. Kemudian ada N radialis, itu mengontrol otot ekstensor lengan dan tangan, mendukung gerakan ekstensi siku, pergelangan tangan, dan juga gerak pada jari. Kemudian ada N axillaris, itu mengontrol otot deltoid dan juga teres minor, membantu dalam abduksi bahu. Struktur dan fungsi dari regiotorakis serta membri superioris sangat penting bagi tenaga medis, terutama dalam bidang ortopedi, fisioterapi, maupun rehabilitasi. Dengan memahami anatomi ini, kita dapat lebih baik dalam menangani segala hal, termasuk itu cedera, memahami mekanisme gerak tubuh, serta meningkatkan efektivitas terapi dan intervensi klinis. Jadi, anatomi muskuloskeletal ini yang regiotorakis dan membri superioris mencakup berbagai struktur penting seperti tulang, otot, serta sistem vaskularisasi dan inervasi yang sangat kompleks. Memahami hubungan antara struktur ini sangat penting dalam bidang kedokteran dan juga fisioterapi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.